Pada kesempatan kali ini, saya Alvin Gunawan akan menjelaskan tentang diagram PDM. Apa itu diagram PDM? PDM singkatan dari Precedence Diagram Method, di mana aktivitasnya disimbolkan dengan kotak, hubungan antar relasinya disimbolkan dengan panah. Dan Precedence Diagram Method ini lebih populer daripada metode AOA atau Activity on Arrow, karena metode ini lebih bagus pada saat menjelaskan tipe ketergantungan. Jadi kalau AOA itu atau Activity on Arrow itu penggambarannya dengan lingkaran dan panah, nah ini Precedence Method ini menggunakan kotak dan panah. Kemudian selain itu, PDM juga punya relasi logiknya, di mana sisi kiri dari node PDM disebut dengan start side, sisi kanan dari node PDM disebut dengan finish side. Untuk mempermudah, akan coba saya gambarkan seperti ini. Ini ada sebuah node, terus di sisi kiri nodenya, ini disebut dengan start side. Terus yang di sini, di sebelah kanan, itu adalah finish side. Nanti akan ada 4 tipe logika relationship, yaitu finish to start to finish to finish, dan start to finish. Kita lanjut ke penjelasan lebih mendalamnya. Di sini adalah finish to start, di mana node B atau aktivitas B belum bisa mulai sampai aktivitas A-nya finish terlebih dahulu. Jadi B ini menunggu si proses A-nya selesai, maka si B baru bisa memulai aktivitasnya. Di sini juga terlihat seperti yang di slide sebelumnya, kalau kanan adalah finish side, kiri adalah start side. Yang atas ini dari sisi kanan maka finish, B ini dari sisi kiri makanya start. Makanya finish to start yang berarti B belum bisa mulai sebelum A-nya udah kelar. Kemudian selain finish to start ada start to start, di mana B belum bisa mulai sampai A mulai terlebih dahulu. Jadi jika A belum mulai, maka B juga belum bisa mulai. Jadi istilahnya mulai bareng-bareng. Jadi A udah mulai, B juga baru mulai. Kemudian finish to finish, di mana B belum bisa selesai sampai A selesai terlebih dahulu. Jadi B ini pada saat ingin menyelesaikan aktivitasnya, menunggu dari si aktivitas A-nya ini selesai dulu, baru si B-nya bisa selesai. Kemudian ada start to finish, di mana B belum bisa selesai sampai A mulai terlebih dahulu. Di sini A-nya dari sisi kiri berarti start, B berarti dari sisi kanan berarti finish. Ini sangat jarang sekali dipakai, soalnya akan sangat membingungkan di mana ketika kita itu selesai, tapi itu belum finish, karena harus nunggu si A-nya mulai dulu. Makanya ini agak jarang dipakai. Kita lanjut langsung ke contoh PDM-nya. Di sini ada nodenya, node 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sampai 100 atau node finish. Di sini ada arrow-arrow-nya, di sini ada durasi di tiap arrow-nya. Di sini kalau dilihat, ini adalah kotak yang berisi keterangan early start. Kalau di sini adalah early finish, di sini adalah late start, di sini adalah late finish. Kemudian D ini berarti durasi, ini itu SF atau start float, kemudian di sini adalah finish float. Terus ada TF atau total float. Total float ini nanti akan dipakai untuk menentukan jalur kritis atau critical path-nya nanti. Di mana critical path itu adalah sebuah proses yang sangat kritis yang apabila delay akan sangat berpengaruh ke aktivitas selanjutnya. Terus dari sini kita langsung ke menjelaskan ke perhitungan majunya. Di sini early start-nya karena aktivitas paling pertama itu 0.
0, 0. Terus kita cek lagi di sini relationship-nya ada finish to start, finish to finish, dan start to finish. Nah, ini early start-nya 0. Terus early finish-nya 0. Karena ini merupakan aktivitas yang paling awal. Terus ini ada panah, yaitu karena dari sisi kanan berarti finish. Terus ini node 10 menerima dari sisi kiri berarti start. Maka finish to start. Karena ini finish to start, maka 0 yang di sini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan, terus 0 ditambah durasi. 0 ini sebagai early start-nya khusus di node ini. 0 ditambah durasi, berarti 0 tambah 3 sama dengan 3, menghasilkan early finish-nya sama dengan 3. Kemudian untuk node 20, di sini kita lihat 0 dari node 1 ke node 20. Terus finish to start, maka 0-nya dipindahkan saja sebagai early start-nya node 20. Terus untuk menentukan early finish-nya, 0 ditambah 4. Early start-nya 0 ditambah durasinya 4 sama dengan 4. Kemudian kita lanjut ke node 30. Di sini perlu kita lihat di panahnya ada keterangan 1, tambahan 1 hari. Maka dari sini 10 ke 30 yang merupakan finish to start, maka 3 ditambahkan 1 dulu. Maka jadilah early start-nya khusus node 30 ini adalah 4. 4 ditambah durasinya 2 sama dengan 6, menghasilkan early finish-nya 6. Kemudian kita lanjut ke node 50 terlebih dahulu. Di sini 50 menerima 1 saja, yaitu dari 20, di mana ini merupakan finish to start, makanya kita pindahkan lagi 4, pindah ke sini 4, early start-nya 4, ditambah durasinya 4 sama dengan 8. Terus dari node 60. Di sini node 60 menerima terusan aktivitas dari node 50. Kita terus dari 50 ke 60 merupakan start to start. Maka ini early start-nya 4 ditambahkan dengan durasi dari aktivitas ini, perpindahan, ditambah 2 hari, menghasilkan 6. Setelah di sini 6 early start-nya 60 ditambah dengan durasinya 6 menghasilkan early finish-nya 12. Setelah itu kita ke node 40 atau aktivitas 40, di mana dia menerima inputan atau aktivitas yang mengarah ke dia dari 2 node sekaligus. Maka kita perlu memperhitungkannya terlebih dahulu dan memilih yang mana yang paling besar. Di sini kita lihat dulu, ini 30 ke 40 berarti finish to finish, di mana 6 ditambah 3 menghasilkan early finish-nya 9. 9 dikurangi durasinya 2 menghasilkan early start-nya 7. Nah, coba kita bandingkan dengan node 20 ke 40 yang merupakan finish to start. Di sini ada 4. 4 dipindahkan saja langsung ke sini karena finish to start. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Karena node 20 ini lebih kecil daripada node 30 hasil perhitungannya, maka kita ambil perhitungannya yang dari node 30. Maka 9 dan 7. Kemudian kita lanjut ke dari node 40 ke node 80. Di sini merupakan finish to start lagi. 9-nya kita pindahkan saja. Terus 9 ditambah durasinya 6. 9 tambah 6 sama dengan 15. Terus kita ke... Oh iya, sebelum yang ini kita harus bandingkan dulu ke yang sini. Sebelum di sini kita ke 60 dulu. 60 ke 70. Nanti kita akan cek lagi di sini. Dari 60 ke 70 merupakan finish to start. Maka 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 tinggal pindahkan saja 12 ke sini ke 70. 12 ditambah durasi dia 3 menghasilkan 15. Terus ini early start-nya 12 karena start to finish. Maka 12 ditambah 1 sama dengan 13 kurang 6 sama dengan 7. Oh, masih kalah jauh dibandingkan dengan dari sini. Dari sini juga 8 ditambah
dengan 9. Tunggu, ini 4 ya. 4, 8 ditambah 6. Oh ya, ini 8 ditambah 6 sama dengan 14. Oh, masih kalah juga. Berarti dari 40 ke 80, yang dimana 9 dipindahkan, 9 tambah 6 sama dengan 15. Dia yang paling besar, maka dia yang dipilih. Kemudian lanjut ke node 80 ke 90. Ini finish to start. 15 kita pindahkan, 15 ditambah durasinya 2 sama dengan 17. Kemudian 90 ke 100 dan 70 ke 100. Di sini kita bandingkan untuk mencari nilai yang paling besar, khusus untuk perhitungan maju. Di sini finish to start, maka 17-nya kita pindahkan, 17 ditambah durasinya 0 sama dengan 17. Terus di sini juga finish to start, 15 kita pindahkan, 15 tambah 0 sama dengan 15. Karena yang paling besar yang 90, maka kita ambil yang dari 90 menjadi 17 tambah 0 sama dengan 17. Kita sudah menentukan early start dan early finish tiap node. Sekarang kita perlu lanjut untuk menghitung late start dan late finish-nya tiap node dengan melakukan perhitungan mundur. Di sini caranya hampir sama, cuman dibalik saja arahnya. Kita mulai dari node yang 100. Di sini ini early finish sama dengan late finish. Terus early start sama dengan late start. Terus kita ikuti saja alurnya. Ini start to finish. 17 kita pindahkan. 17 kurang 2 sama dengan 15. Kemudian lanjut ke bawah. 100 ke 70 merupakan start to finish. Kita pindahkan saja 17. 17 dikurangi durasinya 3 sama dengan 14. Kemudian 70 ke 60. Di sini kita lihat start to finish. Maka 14 kita pindahkan, 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Terus kita lanjut ke 90 dulu, 90 ke 80. Di mana di sini 90 ke 80 ini finish to start. Makanya 15 kita pindahkan, 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Namun ingat, di sini ada 2, ada satu arah lagi. Kita perlu bandingkan, tapi bedanya kita bandingkan yang paling kecil kalau perhitungan mundur. Maka di sini kita lihat 14 ditambah 1 sama dengan 13. 13 kurangi 6 sama dengan 7. Sebentar. Start to finish ini 14 tambah 1 sama dengan 15. 15 kurang 6, 9. Oh, sama berarti. Tadi salah lihatnya yang paling atas. Terus kita sudah nentuin yang node 80. Kemudian kita tentuin yang node 40 deh. Node 50 dulu deh. Di sini kita lihat ada satu saja mengarah, dua malah. 2. Kita bandingkan 2 ini, 80 dan 60. Di sini start to finish. 9-nya kita pindahkan, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Terus di sini start to start, di mana 8 kurang 2 sama dengan 5. 5 tambah 4, 9. Ini sama, berarti kita lanjut terus ke node 20. Node 40 dulu deh berarti. Di sini mengarah ke sini 80 ke 40. Itu finish to start, maka 9 kita pindahkan, 9 kurangi 2 sama dengan 7. Kemudian lanjut ke node atas. Di sini. Yaitu 9, ini finish to finish. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kita lanjut lagi sini. Di sini ada finish to start, start to finish. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 3 dikurangi durasi 3 sama dengan 0.
Kemudian ini sudah, yang 40 juga. Yang 40 juga sudah, tinggal ke node 20. Di sini ada start start to finish. Start to finish di mana 7 kita pindahkan, kurangi 4 sama dengan 3. Sedangkan dari sini 5 pindahkan 5 kurang 4 sama dengan 1. Kita ambil yang paling kecil. Jadi 20. Terus ini dari start menerima 2, kita bandingkan cari yang terkecil. Ini ada finish to start. Kita mulai dari 10 dulu. 0, kita pindahkan ke sini. Terus yang ini 1 kita pindahkan ke sini. Terus yang paling kecil adalah 0, maka kita tulis 0. Begitulah kita sudah menyelesaikan perhitungan mundurnya. Kemudian di sini mencari critical path, di mana critical path-nya itu yang di kolom yang paling ujung kanan bawah ini. Di mana cara menghitungnya adalah let float dikurangi early start dikurangi durasi. Maka kita coba hitung. 3 yaitu let float dikurangi durasi, dikurangi early start-nya terlebih dahulu 0, dikurangi durasi sama dengan 0. Terus 6 dikurangi 4 dikurangi 2, 0. 9 dikurangi 7 dikurangi 2, 0. Terus 5 dikurangi 0 dikurangi 4, 1. 9 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 1. Ya ini 14, yaitu let float dikurangi 6 early start sama dengan 8 dikurangi durasi 6 sama dengan 2. Terus berlanjut hingga ke node 100, di mana 17 kurangi 17 dengan 0 dikurangi 0 sama 0. Di sini kita bisa lihat critical path-nya itu yang total float-nya yang 0. Maka jalur critical path-nya atau jalur kritisnya yang dimana kalau ada delay akan sulit ke depannya adalah dari start ke node 10, node 30, node 40, node 80, 90 hingga 100. Setelah mencari critical path-nya, kita tinggal menghitung SF dan FNF-nya. Di mana SF-nya ini, FNF-nya ini. SF itu adalah slug float atau start float, dan FNF ini adalah finish float. Maka kalau SF ini cara ngitungnya adalah let start dikurangi early start. Let start-nya ini dikurangi early start 0, 0 dikurangi 0, 0. Sedangkan finish float-nya let float kurangi early float, makanya sama dengan 0. Jadi perbagian dia dikurangi 0 kurang 0, 0. 3 kurang 3, 0. Terus 4 kurang 4, 0. 6 kurang 6, 0. 9 kurang 9, 0. 7 kurang 7, 0. 5 kurang 4, 1. 1 kurang 0, 1. 9 kurang 8, 1. 5 kurang 4, 1. 14 kurang 12, 2. 8 kurang 6 sama dengan 2. Terus hingga ke node 100. Demikian pembahasan tentang diagram PDM. Terima kasih.